Bergembira ya semuanya yang saya. 1, 2, 3. Indonesia
milimeter? Ayo. Dihitung nolnya ya. Kilometer di sini kan? Kemudian meternya di sini. Berapa langkah kita hitung? Ini naik apa turun? Ini naik apa turun? Turun berarti dikali ya. Hitung yuk. Soalnya ada di lapangan. Pokoknya di luar lah ya. Cari soal. Kamu cari. Hitungan 3 sudah balik di sini. Siap? Siap ya. 1. Oke, hitungan 1 keluar. Cari soal di luar ya. Berurutan ya, mulai dari nomor 1 di mana? Cari soalnya. Cepat, kalau sudah cari soal yang berikutnya di mana? Dua. Ingat, hitungan 3 sudah ada di dalam kelas. 3. Kalau sudah, sekarang kalian kerjakan ya. Kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nursodik dari SDN Barambai Kolam Kiri 4. Berdasarkan pengamatan kami dari pembelajaran yang Ibu Rusmiati tadi berikan, yaitu materi matematika tentang satuan panjang. Pada intinya, saya sangat tertarik di mana metode yang diberikan adalah metode bermain, dan metode tersebut sangat cocok untuk karakteristik anak SD, di mana anak masih suka bermain dan membuat pembelajaran menjadi menarik. Semoga metode dan pembelajaran yang Ibu Rusmiati berikan pada hari ini membuat semua siswa-siswi di sini senang belajar. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang dengan pelajaran hari ini menggunakan metode bermain yang membuat kami lebih bersemangat belajar. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu kita di sini. Saya akan menularkan ilmu atau pengetahuan yang saya dapat selama saya mengikuti pelatihan di Guru Penggerak. Sebelumnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selama ini yang kita kerjakan tidak lain adalah untuk anak didik kita. Kita di sini kita ngajar juga untuk anak didik kita. Bagaimana caranya sekolah kita menjadi sekolah taman sekolah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya anak itu sekolah itu tidak merasa tertekan. Dia sekolah tetap memberi rasa nyaman dalam arti melaksanakan pembelajaran dengan senang, rasa gembira, kemudian aman di situ ya. Bukan berarti kayak dulu itu belajar sekolah maksudnya tuh kayak apa ya, suatu tekanan, menjadi suatu keharusan yang menjadi beban gitu ya. Nah, di sini kita menciptakan bagaimana sekiranya anak didik itu sekolah tuh merasa nyaman, merasa enak. Seperti yang mungkin sudah Bapak Ibu laksanakan, budaya-budaya positif seperti salam, seperti upacara itu
sebenarnya budaya positif yang sudah tertanam, cuma kita tidak mengerti, tidak bisa memilah, oh itukah budaya positif. Budaya-budaya positif yang sudah kita laksanakan, yang selama ini yang kita kerjakan setiap hari Senin, misalnya kita upacara, kemudian hari Selasanya kita makan bersama ya, sarapan, hari Rabunya kita literasi, dan hari Kamis kita potong kuku bersama, kemudian Jumat takwa. Di hari Jumat itu kita pilah-pilah lagi. Jumat pertama kita laksanakan dengan membaca surah-surah pendek, kemudian Jumat yang kedua kita belajar berhabsi, Jumat ketiga kita sholat duha bersama, kemudian Jumat yang terakhir kita melaksanakannya Jumat bersih ya. Kemudian hari Sabtu kita senam bersama. Itu adalah budaya positif, sudah budaya positif yang kita laksanakan di luar kelas, di sekolahan ya. Di sekolah kita budaya positif itu keyakinan kita, kesepakatan kita yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita sepakati. Nah, bagaimana dengan kesepakatan kelas? Nah, kesepakatan kelas yang kita kerjakan di kelas sebelum kita pembelajaran, sebaiknya kita ngulangi lagi mengucap apa, gurunya menanyakan atau meminta kesepakatan sama anak murid didik kita, kesepakatan kita hari ini misalnya apa, kita ingatkan lagi disiplinnya apa, kayak gitu kita ingatkan lagi. Kesepakatan kelas ini beda dengan peraturan kelas ya, keyakinan ini beda. Kalau peraturan itu lebih mengikat ya. belum ada apa namanya, kesepakatan antara siswa dan guru. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah kita sepakati. Nah, di sini saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah melalui pelaksanaan segitiga restitusi. Dalam mewujudkan program Merdeka Belajar, budaya positif merupakan sebuah kebiasaan baik yang harus ditanamkan dalam diri siswa melalui pembiasaan baik yang seperti tadi yang kita sudah sebutkan. Kemudian pembiasaan baik itu sangat besar pengaruhnya terhadap terciptanya suasana belajar yang kondusif dalam bentuk profil belajar Pancasila. Penanaman budaya positif dalam diri siswa sangat penting mengingat perkembangan arus teknologi yang tidak dapat dibendung memberikan dampak positif dan negatif yang sangat besar, sehingga perlu dibentengi dengan nilai kepribadian luhur yang tertanam dan akan menjadi pengendalian dalam menanggapi arus perkembangan teknologi di digitalisasi sekarang ini. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah diterapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasa kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tujuannya untuk pengenalan dan pelaksanaan budaya positif bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kesadaran untuk berperilaku baik serta mencintai lingkungan. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah restitusi itu sendiri dilakukan tuh sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Begini Bapak Ibu ya, di kelas sering setiap hari tuh pasti ada anak-anak yang
melakukan pelanggaran. Nah, di sana kita sebagai guru itu tidak boleh memberikan namanya hukuman. Kesepakatan kelas sebelumnya yang kita laksanakan dalam pembelajaran tuh kita ulangi lagi sebelum belajar. Kesepakatan kita hari ini anak-anak, misalnya kita harus tepat waktu. Kemudian kalau ke belakang itu izin dulu, jangan nyelonong. Kemudian jujur kalau melaksanakan tugas itu tidak boleh menyontek. Nah, kesepakatan kelas itu tadi kita buat di sana kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kata jangan, karena apa, itu merupakan suatu kayak tekanan, merupakan suatu kayak hukuman. Jadi kalau kita sepakat seperti itu, anak-anak kita ajak sepakat, kemudian kita terapkan. Contoh misalnya kalau di dalam kelas ada anak yang misalnya menyontek. Setelah anak menyontek tuh, biarkan aja dulu, biarkan. Kita panggil, kita tanya, misalkan di situ anak kita namanya misalnya Alif misalnya, kita panggil, Alif, kamu tahu nggak apa yang membuat ibu manggil kamu ke sini? Kita nggak langsung, kamu ini, nggak langsung kita tanyakan, kita ulang, kita mundur dulu apa kronologinya gitu ya. Misalkan dia nggak tahu, kita memberi umpan kepada dia, ya yang kamu lakukan waktu ulangan tadi apa ya? Terus kemudian mungkin dia ingat ya, menyontek misalnya. Kamu tahu nggak, masih ingat dengan keyakinan kelas? Masih Bu, misalnya. Apa? Harus jujur, nggak boleh nyontek. Nah terus yang kamu lakukan tadi? Iya, kenapa kamu jadi melakukan menyontek tadi? Mungkin dia kan memberikan alasan. Dia punya alasan. Kita harus tahu, jangan langsung memberi hukuman kepada anak. Kita cari alasannya. Nah, alasannya misalnya dia nggak belajar atau apa. Nah, kita itu kewajiban guru harus mengingatkan ke siswa, lain kali jangan dilakukan lagi. Kita harus belajar, sisihkan waktunya untuk belajar, kurangi untuk bermainnya. Nah, kemudian setelah itu, sekiranya anak itu merasa bersalah, ya, ibu juga dulu pernah seperti itu. Lagi sekolah ibu pernah, nggak kamu aja yang melakukan seperti ini. Ya, ibu juga dulu pernah seperti itu. Nah, tetapi bagaimana sekarang supaya Alif tidak lagi untuk meniru, bagaimana caranya? Nah, di situ nanti anak akan merasa punya motivasi gitu ya. Punya motivasi, merasa kembali dirinya itu merasa tidak disalahkan gitu. Kemudian dia mungkin membacakan lagi atau mengingat lagi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian dia nanti berjanji tidak mengulangi lagi. Nah, dan gurunya juga berusaha untuk tidak memberi hukuman, cuma nasihat supaya lain kali jangan diulangi lagi. Jadi intinya restitusi itu adalah pengembalian diri ke awal, supaya anak itu kembali termotivasi, kembali merasa bersalah, mengembalikan ke yang positif gitu ya. Terus misalkan anak yang melanggar peraturan, kemudian kita beri sanksi. Kalau sanksinya itu lebih berat atau memberatkan anak, itu namanya hukuman.
Tetapi kalau sanksinya itu tidak memberatkan, cuma mengembalikan dia, ya, supaya dia itu lebih termotivasi, ya maaf, itu berarti itu adalah konsekuensi. Dari sini dulu sebelum lanjut yang segitiga contohnya itu ada yang ditanyakan Bapak Ibu, kita slow aja ya. Atau mungkin sudah cukup dipahami. Baik Ibu, Bapak Ibu, ya saya lanjutkan. Dalam segitiga restitusi itu ada langkah-langkah, ya. Yang pertama, pada bagian dasar dari segitiga ini adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini, contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian langkah kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Nah, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak dengan berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya bermotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal bertanggung jawab terhadap pilihannya. Tadi motivasi internal. Salah satu contoh motivasi internal, mungkin Bapak Ibu bisa mencontohkan. Internal berarti motivasi dari diri sendiri. Contohnya ya. Oh ya. Misalnya nih, kita lihat sampah di halaman, ya, kita ambil, kita buang ke tempat sampah tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diminta tolong. Kadang-kadang kebiasaan kita bukan sampah. Sadar bahwa ini lingkungan sekolah kalau pengen bersih
Iya, bagus. Terima kasih ya, Bu. Artinya, motivasi internal itu ada dalam diri kita sendiri, kesadaran kita sendiri untuk kebaikan kita dan lingkungan. Ya. Tidak perlu buang sampah harus supaya aku dapat pujian, supaya aku dapat dapat hadiah dari teman, atau dapat ya kata-kata yang sekiranya membuat dari kepala sekolah. Itu bukan ya. Motivasi internal itu hadir, sadar dari diri kita sendiri. Beda dengan seperti ini. Misalnya nih, Pak Agus, nanti kita gotong royong ya, misal nih. Terus misalnya Pak Agus bilang, oke, tapi di sana ada makan-makan nggak? Nah itu termasuk ada motivasi apa itu ya? Motivasi ekstrinsik, motivasinya dari luar. Terus yang menjadi motivasi tadi apa itu tadi? Makanannya itu nggak ada dalam dari kita sendiri. Nah itu aja yang sekiranya saya sampaikan, apa itu namanya segitiga restitusi, kemudian budaya-budaya positif yang telah kita laksanakan selama ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada Bapak Ibu memberi komentar atau ada yang ditanyakan. Oh ya Pak, satu lagi tambahan. Ini tentang yang tadi saya tambahkan penjelasan mengapa anak-anak tidak diberi ranking di rapot. Nah itu termasuk juga ini merupakan suatu hukuman. Kenapa? Kalau yang juara 1 dia tuh merasa tertekan untuk untuk mempertahankan, selalu berjuang, selalu seperti itu. Jadi merasa tertekan. Kenapa? Jadi di rapot kita tuh tidak kita kasih ranking, itu salah satunya. Ya. Enggak Pak, itu merupakan suatu kebiasaan dari tradisi. Nah yang sebenarnya cuma kita tidak sadar bahwa itu adalah hukuman. Sedangkan kita di IKM ini kita benar-benar berpihak kepada murid. Pembelajaran yang dulu, kalau pembelajaran dulu tuh anak-anak harus mengikuti gurunya. Apa materi yang gurunya berikan, anak-anak ya wajib ikut semua. Tetapi di IKM ini tidak, justru sebaliknya. Inginnya timbul dari luar dan dari dalam in. Wah, aku belajar giata supaya bisa jawab soal ulangan. Keinginannya timbul dalam dirinya sendiri. Ya kita lanjutkan lagi. Ajannya sudah berlalu Bapak Ibu. Dari penjelasan tadi diharapkan Bapak Ibu memahami apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi, kemudian keyakinan kelas. Kalau misalnya nih
kalau misalnya ada anak yang melanggar hukuman, kemudian kita suruh lari lapangan ini sebanyak 2 kali misalnya, itu kira-kira hukuman apa konsekuensi ya? Merupakan suatu hukuman ya. Terus misalnya kalau anak-anak misalnya melanggar kesalahan, terus kita suruh menulis, mencatat 100 kali di buku, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Intinya tadi kan gini Bu ya, kalau itu memberatkan siswa, memberikan anak, itu namanya hukuman ya. Misalnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, tugas teman kita coret, misalnya ada yang nyoret, terus kemudian anak itu disuruh gurunya supaya menggantikan, itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya. Jadi merupakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Oke, terima kasih. Kalau seperti itu berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan. Oh iya, ada lagi yang terakhir nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu kira-kira Pak, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, terima kasih Pak. Karena di situ ada pelajaran PJOK. Betul tadi kan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan arti dari konsekuensi dan hukuman. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi anak murid kita ya, anak didik kita kalau melakukan kesalahan, caranya seperti apa. Kemudian kita laksanakan segitiga restitusi yang tadi. Pertama kita tanyakan penyebabnya, kemudian menanyakan ya, menanyakan keyakinan kelas kita ya, yang sudah disepakati. Kalau yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas Pak. Yang kedua itu validasi tindakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang sudah saya ibaskan ke Bapak Ibu kita bisa melaksanakan bersama di kelas kita, terutama. Saya sudahi dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Supriyadi dari SDN Barambai Kolam Kiri 4. Tanggapan saya mengenai pengibasan yang telah disampaikan pada hari ini sangat menambah pengetahuan saya, dan saya sangat setuju budaya positif yang dilakukan di sekolah dan di kelas dengan menerapkan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, saya juga setuju dalam menyelesaikan masalah. Posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Saya kira itu tanggapan